hanya diberi waktu selama 6 jam terhitung saat mengunduh soal. Ini adalah video tantangan yang kedua, karena saya sudah melakukan komitmen bahwa saya akan melakukan upload video dalam 1 hari 1 video. Kalau nanti syukur-syukur bisa 1 hari 2 video. Nah, di video kali ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ini adalah informasi yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan UAS di tahun 2023.1. Kebetulan saya sudah mengunduh KTPU dan saya sudah membaca dan saya itu masuk di 3 skema. Saya 3 skema itu adalah THE, UTM, dan UO. Untuk skema tentunya itu ada perubahan yang teman-teman pahami, yaitu terkait dengan pelaksanaan UAS-nya yang modenya THE, Take Home Exam, apakah nanti sama seperti di tahun 2022.2. Karena menurut informasi dari berbagai grup, termasuk grup WA di prodi saya, bahwa memang ada perbedaan yang berkaitan dengan durasi waktu pengerjaan. Seperti apa sih perbedaannya antara UAS THE 2022.2 dan 2023.1? Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, saya lanjut. Jadi kebetulan semalam saya sudah melakukan download KTPU dan saya sudah melakukan cetak KTPU yang terdiri dari 3 lembar. Artinya ini 3 lembar berarti ada 3 kartu tanda peserta ujian. Yang pertama itu adalah UTM, yang kedua THE, yang ketiganya itu adalah UO. Dan yang ingin saya jelaskan di video kali ini adalah yang berkaitan dengan THE, karena ini informasi yang penting karena ada perbedaan pelaksanaan antara tahun 2022.2 dan 2023.1. Nah, perbedaannya apa saja? Teman-teman coba simak contoh di KTPU saya. Di sini terlihat bahwa 6 di nomor ketentuan nomor 5. Waktu unggah BCU untuk program sarjana dan magister maksimal 6 jam terhitung dari waktu unduh soal. Nah, ini maksudnya seperti apa teman-teman? Ini menjadi perhatian bagi teman-teman mahasiswa baru atau mungkin masih semester 1 atau bahkan masih semester 2, 3, dan 4 karena ini berbeda sekali dari semester yang lalu atau mungkin perbedaan eh, durasi pengerjaan soalnya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas di slideshow yang akan saya berikan di sini, yaitu perbedaan UAS THE 2022.2 dan 2023.1. Yang pertama adalah ketentuannya itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu kapan? Tentunya tanggal 24 Juni kalau nggak salah ya teman-teman, coba cek di kalender akademik UT. Teman-teman coba yang belum cetak KTPU di saat ini, teman-teman cetak KTPU sekarang di admisi.sia.ut.ac.id. Jika teman-teman lupa passwordnya admisi, nanti teman akan saya berikan tutorial. Maka teman-teman tulis saja di kolom komentar jika teman-teman lupa password dan caranya mereset bagaimana. Komen. Untuk tahun 2022.2 itu pelaksanaan UAS THE-nya itu di rumah. Untuk tahun 2023.1 itu juga di rumah, berarti ini tidak ada perubahan. Di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun, karena ini sangat fleksibel, teman-teman bisa mengerjakan di mana saja karena UAS THE itu sistemnya adalah semi online. Teman-teman membutuhkan internet tuh hanya untuk mengunduh dan mengunggah saja. Selebihnya teman-teman mengerjakan secara offline. Kemudian yang kedua adalah bentuk soal. Bentuk soal itu yang namanya THE berarti itu adalah esai. Soalnya soal analisis. Itu masih sama seperti semester yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah waktu pelaksanaan. Ini perbedaan yang pertama, teman-teman. Jika tahun 2022.2 waktu pelaksanaan itu 24 jam
dari jam 00.01 sampai jam 23.59. Untuk tahun 2023.1 ini perbedaannya teman-teman. Teman-teman dikasih kesempatan untuk mengunduh soal itu jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Di sini sudah kelihatan jika untuk tahun 2022.2 itu dimulai dari tengah malam dan berakhir juga tengah malam waktunya untuk mengunduh soal, dan tahun 2023.1 itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besok kembali. Tentunya kebijakan ini sebenarnya kalau teman-teman bisa flashback kembali, ini menguntungkan bagi teman-teman yang pekerja. Menguntungnya gimana? Menguntungnya jika dikasih waktu jam 00.01 sampai tengah malam, tentunya teman-teman dari pagi sampai malam kerja, teman-teman sampai rumah waktunya tuh udah habis, mungkin tinggal 3 jam atau mungkin teman-teman itu sampai rumah jam 9 malam, berarti teman-teman tinggal punya waktu 3 jam atau mungkin 4 jam, itu kan teman-teman kerepotan. UT ini sudah melakukan yang terbaik di perubahan ini, ya, di perubahan poin 3 ini. Ketika teman-teman itu di semester 2023.1 dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya, berarti teman-teman ini yang para pekerja ini diberi kesempatan yang lebih baik dari tahun yang lalu atau mungkin dari semester lalu. Misalnya teman-teman dari pagi sampai malam bekerja, sampai rumah teman-teman masih ada kesempatan lagi untuk mengerjakan karena durasinya masih besok paginya. Seperti itu ya. Logikanya ini adalah menguntungkan bagi teman-teman yang pekerja dibanding dari semester yang lalu. Ini lebih menguntungkan teman-teman. Kemudian untuk yang keempat, yaitu perbedaannya itu adalah durasi pengerjaan soal. Ini tidak ada yang merasa diuntungkan karena ini mungkin bagi saya pribadi ini merugikan. Kenapa merugikan? Karena sistem yang saya gunakan di semester yang lalu, jika mengerjakan soal UAS-THE, biasanya itu saya mengunduh soal itu di tempat kerja, kemudian melakukan pengerjaan terlebih dahulu, mungkin 1 soal, 2 soal di tempat kerja, ibaratnya nyicil dulu, atau mungkin kita menganalisis soal dulu nih di tempat kerja, kemudian nanti di rumah tinggal menjawab. Tapi ini tidak bisa. Mengapa demikian? Karena ini teman-teman. Untuk tahun 2022.2 itu durasi pengerjaan soal UAS-THE itu diberi kesempatan 12 jam terhitung saat mengunduh soal. Jadi teman-teman jika mengunduh soal itu 12 siang, 2 jam 12 siang, maka teman-teman waktu untuk mengunggah itu masih ada jam 12 malam. Jika teman-teman jam 6 sore berarti 12 malam, intinya teman-teman dikasih waktu itu selama 12 jam terhitung dari saat teman-teman mengunduh soal. Nah, untuk tahun 2023.1 hanya diberi waktu selama 6 jam terhitung saat mengunduh soal. Jadi jika teman-teman itu mengunduh jam 12 siang yang seperti biasa saya lakukan, berarti jam 6 sore saya sudah harus mengupload jawaban tersebut. Dan metode yang saya gunakan di semester yang lalu tidak bisa saya terapkan di semester ini. Karena biasanya saya mengerjakan dulu di tempat kerja itu mungkin 1 soal atau 2 soal, dan mungkin 2 soal lagi atau mungkin 3 soal lagi dikerjakan di rumah. Tapi ini tidak bisa. Sampai sini teman-teman mahasiswa UT yang mungkin semester 1 atau mungkin semester 2 atau mungkin ini dari semester 1 sampai semester 8 ini berlaku nih ketentuan ini. Ini sebuah kebijakan yang menurut saya dibilang merugikan enggak. Tentunya ini sebuah sudah melalui analisis yang cukup berat tentunya UT. Contohnya analisis adalah seperti ini. Mungkin UT itu sudah memberikan rata-rata bahwa teman-teman mahasiswa UT itu dalam mengerjakan soal 4 soal atau mungkin 5 soal itu membutuhkan waktu durasi mungkin hanya 5 jam atau 6 jam, makanya diberikan cuma 6 jam. Dan mengapa tidak 12 jam? Mungkin ini juga menguntungkan dari teman-teman yang kebiasaan lupa. Artinya lupa, teman-teman lupa sudah menurut atau belum,
kemudian ditinggal kerja atau mungkin ditinggal aktivitas yang lain dan itu menjadikan teman-teman terlambat mengunggah jawaban. Tapi ketika teman-teman dikasih kesempatan hanya 6 jam, itu teman-teman harus berkomitmen di saat itu juga untuk mengerjakan soal. Nah, ini yang kelima adalah tip dari Masri Tepen. Nah, tip dari saya nih teman-teman. Jika tahun 2022 T2 itu sangat fleksibel, teman-teman mau mendownload kapan, mengunggah kapan, yang penting tidak melebihi dari 12 jam. Jika tahun 2023 T1 itu dikondisikan teman-teman. Artinya dikondisikan seperti apa? Jadi dikondisikan pastikan teman-teman untuk memberikan waktu 6 jam dari saat teman-teman mengunduh sampai 6 jam selanjutnya itu teman-teman tidak ada aktivitas satupun kecuali teman-teman itu mengerjakan soal. Ini yang menjadi perbedaannya. Mungkin di tahun sebelumnya atau mungkin di semester sebelumnya teman-teman mengunduh soal, teman-teman bisa mengerjakan dulu nih, mungkin pergi ke warung atau mungkin teman-teman pergi keluar cari makan atau mungkin teman-teman itu di sambil nonton TV atau mungkin apapun yang itu menyita waktu, teman-teman masih mudah, masih gampang karena itu durasinya 12 jam. Tapi untuk tahun 2023 T1 itu hanya 6 jam. Tentunya itu teman-teman harus benar-benar pastikan pada saat mengunduh soal dan untuk mengerjakan soal 6 jam kemudian itu teman-teman tidak melakukan aktivitas apapun. Ini sudah menjadi ketentuan dari UT, perubahan yang dibuat UT dan kita sebagai mahasiswa hanya bisa melaksanakan ini. Tentunya perubahan ini juga sudah dilakukan analisis oleh UT seperti apa sih problematika dari mahasiswa UT selama ini dan diambil kesepakatan seperti ini. Nah, teman-teman, saya kira itu sedikit informasi dari Mas Ritepen yang berkaitan dengan UAS THE di tahun 2023-1. Saya bisa menjelaskan seperti ini karena saya sudah mengunduh KTPU. Jika teman-teman itu belum mengunduh, unduh sekarang, jangan sampai terlambat dan pelajari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UAS THE. Untuk UAS TM, untuk UAS UTM gimana Kak? UAS TM teman-teman tunggu di video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, teman-teman diketik saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab menggunakan video atau mungkin menggunakan flip. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, share, dan like tentunya biar saya semangat lagi untuk membagikan informasi-informasi seperti ini. Ini bukan PPT atau mungkin slide dari UT, bukan, ini memang saya desain untuk memberikan gambaran, untuk memberikan kemudahan dan tentunya teman-teman bisa menerima informasi ini dengan baik di channelnya Mas Ritepen karena saya sudah mengunduh KTPU dan sudah membaca ketentuannya. Apakah setelah nanti saya membuat video ini kedepannya ada perubahan? Kita tunggu saja. Yang bisa saya sampaikan adalah untuk saat ini adalah seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.